Oke, kembali lagi bersama di acara Kopi Pagi bersama Mbak Joko. Oke. Selamat pagi Mas Aris. Oke, bersama saya Aris Sugianto. Sekarang tadi kita sudah berbicara mengenai sastro Jendro ya. Sekarang kita akan berbicara mengenai budaya Jawa ya, Mbak Joko ya. Ya. Yang sudah ada sejak zaman dahulu ya. Dan masih sampai sekarang masih dilestarikan yakni sesaji Mbak Joko. Bisa diberikan gambaran umum sesaji itu sebenarnya apa itu Mbak Joko? Begini Mas Aris, sesaji itu kan di dalam tradisi lokal wisdom masyarakat Jawa itu kan menjadi sesuatu hal yang biasa, hal yang umum. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kerap sesaji itu dikatakan musyrik atau syirik karena memberi pakan setan atau demit. Sebenarnya tidak demikian. Karena ketika orang memandang sesuatu dari sisi visual saja, itu akan mengartikannya kan masing-masing berbeda sudut pandangnya. Tetapi ketika seseorang itu mempelajari atau mengenal jauh lebih dalam tentang tradisi masyarakat Jawa atau budayanya, itu akan berbeda. Tradisi ini sesaji ini sebenarnya bukan diartikan memberi makan setan, demit, priangan atau dan lain-lain, itu tidak. Ya, danyangan. Namun di sini esensinya itu kan lebih kepada nilai-nilai hakikat. Bahwa masyarakat Jawa itu dulu kan yen urip kuwi nganggo rasa, sehingga kalau dulu poro-poro leluhur atau poro-poro sesepuh dulu kalau ngendika itu, kalau mengajarkan kita itu kan urip kuwi sarwa dipenggalih. Jadi kata dipenggalih itu menggunakan hati, bukan dipikir. Karena kalau dipikir itu biasanya kan pengendaliannya nafsu. Tetapi kalau hati ini berbeda. Sehingga ketika menggunakan hati semuanya kan pasti memakai simbol-simbol filosofi atau menggunakan makna-makna. Nah itulah. Nah akhirnya karena menjadi sebuah tradisi sehingga akhirnya kita memaknai itu menggunakan sebagai simbol. Sebagai contoh aja. Sebagai contoh. Neng apa kok wong wujud rasa syukur itu nganggo sego tumpeng. Kita nganggo kita tumpengan sego gudangan, kita mengucapkan rasa syukur. Lah itu sebenarnya kan memiliki makna yang disimbolkan. Apa itu? Bahwa sego tumpeng, jadi sego tumpeng gunungan itu, sego putih itu sebenarnya kan mengacu pada simbol meru atau gunung. Gunung ini bahwa di dalam gunung ini, di bawah gunung ini semuanya sebenarnya dulu kan sebuah sumber kehidupan. Karena di situ ada hasil tani tetanen, ada sumber air. Sehingga ketika masyarakat Jawa itu simbah-simbah dulu membuat sego bancaan, tumpeng bancaan itu di bawahnya kan ada urapan, ada janganan-janganan. Nah, ini melambangkan itu simbol kehidupan di bawah ini. Ada aneka ragam, ada kacang, ada wortel, itu kan sebenarnya kan sebagai simbol tetanen hasil bumi, jadi merupakan wujud rasa syukur kita. Kemudian kenapa di dalam nasi tumpeng, sego tumpeng itu di atas dipakai ada bawang merah, kemudian yang di atas ada cabai merah. Cabai merah ini sebenarnya disimbolkan sing ngecat Lombok. Bahwa disitulah bahwa semua kehidupan yang ada di Pebrayan Ageng yang ada di bawah ini itu semuanya akan tertuju ke atas ini, ke satu kepada yang ngecat Lombok. Atau diistilahkan bahwa semuanya harus tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah di sini ini sebenarnya sebagai simbol bahwa ketika sego tumpeng ini, bancaan ini kita berikan, itu bagaimana? Itu bahwa kita sebagai simbol wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa bancaan ini diberikan kepada bocah-bocah? Nah, ini bocah-bocah itu kan anak-anak kecil itu kan belum banyak memiliki rasa bersalah atau dosa. Sehingga ketika bancaan ini dulu yang dikeke karo bocah-bocah niku kalian kadang anak-anak iki bancaane selamat misalkan seperti itu, ben ora lorong nggih. Lah kata nggih ini kan menjadi sebuah doa bagi anak-anak untuk kita, sehingga lebih banyak apa yang diiyakan oleh mereka ini yang masih polos ini akan membawa manfaat. Seperti kita memberikan, kalau di dalam ajaran Islam ketika kita memberikan doa, ketika memberikan
sedekah atau zakat kepada anak yatim, itu kan lebih banyak doanya kan lebih memanjur atau mustajab seperti itu. Ya, semacam itu sebenarnya. Sehingga menapa sesaji itu sebenarnya sebagai sebuah simbol regalia. Regalia itu sebuah bentuk permohonan sebagai sebuah pintu ketika manusia itu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, diwujudkan dalam bentuk sebuah sedekah. Kalau Mbak, itu kan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kalau katakanlah kita sowan ke tempat-tempat wingit dan nyangan, terus tempat sumber air, itu gimana nih? Kalau itu beda lagi? Itu sama, sebenarnya sama, maknanya sama. Karena begini, kalau kita kenapa kita di situ seperti kalau dalam tradisi Rasulan, Rasulan ini kan kebanyakan kan mereka membawa nasi ingkung, kemudian nasi putih itu komplit dengan misalnya ada kerupuk dan lain dibawa ke ziarah ke makam setiap ruah, setiap ruah itu kemudian di sana kita berdoa. Nah, begini, orang itu mudah mengungkapkan doa. Siapapun bisa mengungkapkan doa. Dalam artian bahwa aku yang kabul hajate, misalkan aku ngucapin rasa syukur dengan cara berdoa itu mudah. Namun bagaimana doa ini menjadi sebuah nilai yang memang memiliki kekuatan atau kekuatan kita berterima kasih kepada Tuhan kan harus dengan keikhlasan. Nah, cara ikhlasnya bagaimana? Kalau kita membuat sedekah sesaji ini, ingkung dan lain-lain ini kita kan butuh duit. Kita mengeluarkan duit. Harus mengeluarkan waktu, harus membuat tenaga. Lah ini kan berarti keikhlasannya kan tidak hanya di mulut, harus betul-betul dari hati, harus ya. Bagaimana memanifestasikan keikhlasan yang sesungguhnya, mengimplementasikan yang sesungguhnya, sehingga kita kan kalau kita yang mau gampangane nggih, yen mau ngomong rasa syukure gampang ning bagaimana tenan rasa syukur lah. Itulah kita kudu ngetokke duit tenan. Nah, ini kan betul-betul kowe berarti kan kudu ikhlas. Sehingga kita ketika kita mengucapkan rasa syukur dengan cara ikhlas ini, insya Allah kita memang bersyukur dengan tenan terhadap Gusti Yang Maha Suci, seperti itu. Istilahnya seperti itu. Kalau yang apa itu makanan yang ada di danyangan itu nanti dimakan kembali? Tidak. Jadi maksudnya begini, tidak dimakan untuk setan, tidak. Namun ini kan setelah kita nanti doakan kan kita bagi-bagikan. Dimakan kembali ini. Dimakan kembali atau oleh masyarakat yang lain lah. Ini sebenarnya kan bentuk sedekah kita. Bentuk sedekah kita kepada sesama umat. Karena apa? Karena sedekah yang paling cepat itu kan dimakan. Makanan dalam bentuk makanan. Ketika kita berikan kan langsung otomatis inilah. Makanya ketika di beberapa tradisi adat ya seperti merti bumi, kemudian sedekah gunung, kemudian sedekah laut, itu kan juga kita memberikan. Sedekah laut pun begitu. Kita kalau kita tidak memberikan kepada sesama, tetapi di sini kan juga diberikan kepada hewan juga. Kepada ikan yang mereka juga menghidupi kita, sehingga ini kita berikan lagi. Kemudian kalau ketika Rasulan itu nanti kita bagi-bagikan lagi kepada para pengunjung seperti gunungan di keraton itu. Yaitu gunungan ketika sekaten itu kan juga dibagikan. Nah, itu kan juga menjadi makanan lagi. Sebenarnya memang di sini yang makna tentang keikhlasan sebenarnya. Bagaimana kita bersyukur dengan cara yang sesungguhnya. Betul, sebenarnya itu. Namun kan ketika orang tidak memahami tentang budaya atau tradisi secara utuh, akhirnya kan dalam sepotong-potong ya, apalagi dari sisi sudut pandang yang berbeda. Karena siapapun bisa memandang dari sisi sudut pandang yang berbeda, tergantung masing-masing pemahamannya. Seperti itu. Kalau dari terminologi bahasa, Mas, sesaji itu mungkin terdiri dari kata apa itu? Sesaji itu ada terminologi bahasa? Sebenarnya kalau sesaji itu kan lebih kepada sajian, sesaji. Seseorang yang memberikan sesaji atau kita memberikan sajian. Namun sajian di sini kan bukan sajian kepada atau danyangan, demit atau jin di sini bukan. Namun kita memberikan sajian bahwa kita menyajikan ini ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga di setiap orang membuat sajian ini pasti kan sebelumnya dilakukan dengan cara doa. Lebih banyak kan doa dulu. Setelah itu akan menyajikan pun kita juga berdoa.
kan seperti itu. Sehingga ini memang bentuk-bentuk seperti itu. Sebenarnya kan bentuk rasa syukur. Kita menyajikan rasa syukur. Sesaji itu kan seperti itu. Menyajikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah ada Pak sesaji yang dilakukan setiap hari itu ada? Setiap hari? Ada juga. Karena begini, kalau kita mengenal ada tradisi di Bali, kita berbicara di Bali itu dia setiap hari. Tetapi itu dalam kultur pemahaman kepercayaan masing-masing daerah kan berbeda-beda. Karena di sana menjadi sebuah adat dan tradisi budaya yang memang setiap hari dilakukan, sehingga dalam satu hari menikah bisa 3 kali. Sesaji ini kalau kita berbicara tentang budaya Nusantara tetapi kalau di Jawa sendiri berbeda. Kalau di Jawa sendiri kan dalam hal-hal tertentu, kalau di sini misalkan ruwahan itu kan menjadi hal yang sudah jamak, ruwahan. Kemudian ketika kita menopo sepasaran atau selapanan, itu juga karena itu mengucapkan rasa syukur, sego bancaan. Nah, itu sebenarnya juga seperti itu. Kalau daerah selain Jawa dan Bali, mungkin di Sunda ada aja. Sebenarnya semua sama. Di Kawitan Sunda itu atau di Kalimantan itu juga ada. Kemudian di Sulawesi itu juga ada. Kalau berbicara tentang sesaji ini, tentang bagaimana sedekah ini semuanya sama. Karena Nusantara itu sebenarnya dulu kan bersumber dari satu kesatuan. Jadi ketika kita flashback ke masa silam, bagaimana Nusantara ini pertama kali ada, ini kan sebenarnya juga dalam satu rumpun dulu. Cuman karena keberadaan manusia itu berbeda-beda di satu daerah, sehingga ini kan akhirnya kan manusia itu kan juga mengalami sebuah evolusi. Evolusi tergantung wilayahnya masing-masing. Kalau yang berada, sebagai contoh, kalau berada di daerah Timur Tengah, orangnya kan juga akan berbeda karena di daerah panas. Kemudian yang daerah Eskimo juga akan berbeda. Ini kan seperti itu. Seperti kita di Nusantara, kalau yang di Kalimantan juga seperti itu, karena akhirnya kan daerah akan membuat manusia ini mengikuti pola alam yang ada di situ. Seperti di Jawa juga, seperti di Jawa Barat juga. Tetapi pada dasarnya, pada umumnya semua sama. Semua juga mengenal tentang itu. Dan pemahamannya kalau secara dari budaya Nusantara, saya kira semua sama saya kira semua sama. Terkait Mbak, sekarang respon generasi muda atau sekarang generasi milenial terhadap tradisi sesaji gimana sekarang? Kalau sekarang memang generasi muda ini memang sudah hilang, sudah banyak. Nah, ini juga sebenarnya menjadi keprihatinan kita. Namun perubahan budaya ini juga tidak bisa serta-merta terus kita karena teknologi. Namun karena generasi muda ini juga membangun budaya mereka sendiri di dalam dunia teknologi. Ini kita akui. Jadi budaya itu mengalami pergeseran. Pergeseran karena memang perkembangan peradaban zaman. Sebagai contoh bahwa masyarakat atau kaum milenial sekarang ini bisa membuat budaya, bagaimana mengangkat budaya. Salah satu contohnya ketika mereka membuat melalui aplikasi alih bahasa Jawa itu, kemudian bagaimana cara menulis bahasa Jawa, kemudian membuat lagu-lagu tentang kearifan lokal. Sebagai contoh misalkan lagu Jogja Istimewa itu kan dibuat oleh kaum milenial, tetapi di situ kan hakikatnya kan untuk bagaimana mengeksplor tentang budaya Jogja itu secara luas melalui media sosial, melalui teknologi masa kini, sehingga orang akan tertarik datang ke Jogja. Ini juga mereka juga membangun sebuah budaya yang sangat baik sekali. Bisa dikatakan ini budaya kearifan lokal era milenial sebenarnya. Karena saat sekarang kita tidak menganggap ini sebuah budaya yang dibangun oleh kaum milenial, akan tetapi 50 tahun yang akan datang mereka akan menjadi sebuah budaya, akan menjadi sebuah peninggalan yang sangat memiliki arti bagi perkembangan budaya di Nusantara ini. Terkait Mbak, sekarang kan kita sedang menghadapi wabah pandemi corona COVID-19 ya.
apakah ada usaha-usaha dari Local Wisdom Jawa untuk bisa memutus mata rantai atau menghentikan laju corona ini, Pak? Sebenarnya wabah ini di dalam sebuah peradaban zaman itu akan terus ada, karena zaman itu akan terus mengalami perkembangan, dan alam itu ketika dia sudah pada masa kritisnya dia akan merenovasi dirinya sendiri, seperti kejadian saat ini. Jadi wabah ini secara tidak langsung kan merenovasi alam, itu merenovasi dirinya sendiri, karena selama ini juga kerusakan-kerusakan sudah banyak dibuat oleh manusia, baik itu eksplorasi alam, gunung, laut, dan lain-lain, sehingga sampai pada titik tertentu alam kan akan mencoba memperbaiki dirinya sendiri, sehingga akhirnya ketika bagaimana untuk menghentikan inilah, itu memang kehendak semuanya memang sudah menjadi alam sendiri yang ingin memperbaiki dirinya. Namun ini semua tak lepas memang dari apapun namanya tetap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun Tuhan itu tetap yang mengatur seluruh isi alam semesta ini. Sehingga kita memang tidak boleh terus sak senenge dhewe. Bagaimanapun ini juga sudah menjadi kehendak Tuhan. Nah, terkait dengan corona ini sendiri, bahwa wabah corona ini sebenarnya kan melalui alam itu Allah sebenarnya kan mengingatkan manusia agar dalam hidup itu senantiasa tetap menjaga dan eling, sehingga pitutur Jawa dulu yang sampai sekarang menjadi pedoman masyarakat Jawa tentang eling lan waspada itu saat ini memang diuji betul. Siapa manusia yang bisa eling dan waspada maka dia akan selamat. Sebenarnya kan seperti itu. Lah, elingnya piye? Elingnya ya kita tetap senantiasa harus eling bahwa semua yang kejadian yang ada di alam semesta ini sebenarnya kan sudah menjadi kehendak Gusti Allah, sudah menjadi ditulis ning kitabe sarwa nyata. Kan gitu. Ning kitabe Gusti Allah. Nah, kemudian kenapa kita harus waspada? Ya kita harus mewaspadai segala hal yang akan terjadi. Sehingga ketika di sini harus diterapkan tentang social distancing, kemudian physical distancing, kemudian pola hidup bersih, itu sebenarnya kita harus waspada dengan itu. Ini kan sebatas kepada ikhtiar usaha. Bagaimana kita mencegah itu tidak terjadi dengan cara ikhtiar ini tadi, usaha. Namun dengan ikhtiar usaha ini kita kan menjadi waspada. Kayak enak kerumunan koyo ngono aku tak rasa nyedak. Lah ini kan sebentuk kewaspadaan kita agar kita tidak sampai terpapar wabah virus corona. Sebenarnya itu. Lah ini sudah ada. Jadi pemahaman ini, tuntunan-tuntunan ini, bagaimana menghadapi situasi kondisi seperti ini sebenarnya dulu kan sudah diajarkan oleh para leluhur-leluhur kita, para winasis dulu, termasuk para wali, kemudian para raja-raja, kemudian orang-orang linuwih dulu, bagaimana kita menghadapi suatu ujian dalam hidup ini, harus tabah, harus bersama-sama, harus gotong royong. Nah, sebenarnya seperti itu. Itulah ya. Oke, terima kasih para pemirsa sekalian atas penjelasan yang sangat bermanfaat dari Mbah Joko tentang sesaji, tentang budaya, dan tentang hubungannya dengan corona sekarang. Kita bertemu dengan kesempatan yang akan datang. Salam kopi pagi.